Om Awigedamastu Namo Siddham Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oleh karena demikian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan puja kehadapan Hideh Hyang Widiwasa karena atas asung Kertewarunugraha Hyang Widi kita dapat berjumpa kembali. Umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini Dharma Wacana yang saya sampaikan adalah dengan judul Sloka ayat suci agama terimplementasi dalam layanan Kementerian Agama anti gratifikasi bebas melayani. Umat sedharma yang berbahagia, melayani di dalam istilah agama Hindu dinamakan Sewanam dan Dharma Sewanam Bhakti sebagai kunci di dalam melayani Hideh Hyang Widiwasa sesama umat manusia dengan lascarya, sehingga bisa terwujud yang dinamakan atau anti gratifikasi bersih bebas melayani. Jadi dengan demikian, Sewanam adalah merupakan wujud bakti kehadapan Hideh Hyang Widiwasa agar tercapai kesempurnaan hidup. Namun di dalam mencapai kesempurnaan hidup ada 4 jalan yang kita harus lalui yang dinamakan Catur Marga Yoga. Yang pertama adalah Bhakti Marga. Yang kedua Karma Marga, yang ketiga Jnana Marga, dan yang keempat Yoga atau Raja Yoga Marga. Kemudian yang kedua, Sewanam yang kedua adalah Dharma Sewanam Bhakti, yaitu bakti kehadapan sesama umat, sesama makhluk di dalam melayani baik terhadap kita atau sesama kita dengan penuh tulus dan ikhlas yang berlandaskan keselarasan, cinta kasih, dan kedamaian, dan didasari atas tanpa pemberi. Sehingga pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara tidak ada suatu keterikatan. Demikian juga kita sebagai swadharmani, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib menjalankan yang dinamakan Dharma Agama dan Dharma Negara. Dharma Agama adalah kita sebagai umat beragama wajib menjalankan dan mentaati ajaran-ajaran agama dan aturan-aturan agama atau hukum-hukum agama. Dan sebagai warga negara yang baik atau disebut dengan Dharma Negara adalah wajib mentaati aturan-aturan yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia ini. Nah, jadi dengan demikian kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai penyelenggara pemerintahan dari semua jenjang jabatan, wajib mampu menjalankan swadharma kita masing-masing
agar tidak menyimpang daripada pelayanan. Sehingga swadharma masing-masing kita agar mampu memfilter mana yang kita harus kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, yang tidak perlu kita lakukan. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3, Sloka 35 ada dikatakan, lebih baik mengerjakan pekerjaan sendiri daripada mengerjakan pekerjaan orang lain. Walaupun pekerjaan diri sendiri kita ini adalah tidak sempurna kita laksanakan, dan mengambil pekerjaan orang lain dengan sempurna kita laksanakan, itu adalah hal yang sangat mulia yang kita lakukan. Nah, dari sloka tersebut ditekankan di situ adalah kita mengutamakan pekerjaan atau tugas dan fungsi kita sendiri diutamakan terlebih dahulu. Barulah kita boleh membantu pekerjaan orang lain. Umat sedharma yang berbahagia, bertitik tolak daripada apa yang saya sampaikan di atas, bahwa di dalam hukum sebab akibat ada di dalam kitab suci Hindu, yaitu Bhagavad Gita, ada 3 tipe pekerja. Yang pertama adalah karma, yang kedua adalah wikarma, yang ketiga adalah akarma. Yang pertama di sini adalah karma, bekerja tanpa mengharapkan hasil, tanpa menghitung-hitung pahala, dan bekerja yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu atau indria yang datang dari diri kita sendiri. Sehingga di dalam prinsip kita kerja di sini adalah pelayanan, atau sering juga disebut dengan saiwa, yang tanpa pamrih, yang dilandasi dengan cinta kasih. Di dalam kitab suci agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita Adhyaya 2, Sloka 47, ada berbunyi, Karmani yang artinya mengerjakan pekerjaan sendiri lebih baik daripada mengerjakan pekerjaan orang lain. Bekerja tanpa mengharapkan hasil, dan jangan sekali-kali pahala yang menjadi tujuannya, dan jangan juga diam tanpa kerja menjadi motif kita. Nah, jadi sesuai dengan
bunyi sastra yang tadi. Kewajiban kita pada saat ini adalah bekerja. Janganlah di dalam kita bekerja menghitung-hitung hasil kita. Kerjakanlah apa yang menjadi kewajiban kita dengan tulus dan ikhlas, dengan bijaksana. Dalam hal ini Tuhan selalu merestuinya. Nah, inilah maksud daripada sloka yang tadi. Kemudian tipe kerja yang kedua adalah wikarma. Wikarma dalam arti di sini melaksanakan pelayanan penuh dengan kebohongan, penuh dengan hal-hal yang sifat negatif, penuh dengan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, atau istilahnya menyimpang dari ajaran Dharma. Nah, maksudnya di sini adalah pelayan yang kita laksanakan atau yang kita lakukan ke hadapan masyarakat, pelayanan yang betul-betul datang dari lubuk hati yang dalam dengan tulus, sehingga apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ajaran di dalam Hindu itu sendiri. Di mana di dalam kitab suci Saras Samuscaya, sloka 12 ada yang berbunyi, Yan paramartanyu yan arte kamu sadia, Dharma juga lekasa peneru. Ni ada ketemuaning arte kamu menetan paramarta. Ketemuaning arte kamu deningan asar sakit dharma. Nah, jadi artinya di sini, pada hakikatnya jika arta dan kama yang diinginkan, maka laksanakanlah dharma terlebih dahulu. Tidak akan tersangsikan lagi bahwa dan pasti akan diperoleh arta dan kama itu nantinya. Dan apabila arta dan kama itu menyimpang dari ajaran dharma, maka arta dan kama itu adalah tidak ada arti apa-apa. Nah, ini yang ditegaskan di dalam kitab Saras Samuscaya sloka 12. Nah, kalau kita bandingkan dengan ajaran kita kembali, bahwa di dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai moksartam jagat hita yajaiti dharma, yaitu tujuan beragama Hindu adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. Nah, untuk mencapai tujuan ini, di dalam ajaran agama Hindu ada 4 tujuan yang harus dipenuhi, yang dinamakan catur purusarta, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Nah, jadi landasannya kita bekerja adalah dharma. Yang ketiga-tiga tadi, untuk mencapai tujuan arta, kama, dan moksa itu adalah semua dilandasi atau didasari oleh dharma itu sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akarma. Artinya bekerja yang disebut dengan tidak bekerja. Maksudnya di sini adalah kerja itu adalah untuk hidup. Artinya orang bekerja
karena adanya suatu kewajiban. Seperti contoh ASN, aparatur sipil negara, dimanapun bekerja. Yang dihitung adalah, jadi tidak semuanya, tapi ada beberapa. Jadi yang dihitung adalah jam yang dihitung. Ingat, datang ke kantor jam 7.30, ngabsen, kemudian pulang pukul 16.00 pulang. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan di sela-sela antara jam 7.30 sampai jam atau pukul 16.00. Tipe orang yang disebut dengan akarma ini, di sela-sela tersebut dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mempunyai motivasi kerja. Karena dia datang karena digaji. Soal prestasi yang mau dicapai adalah nomor 2. Ini. Nah, inilah yang dinamakan kerja yang disebut dengan niste atau kaniste. Jadi dari apa yang saya sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam melaksanakan atau melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terhadap kelompok, terhadap pemerintah, kita harus mampu menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan pelayanan dengan tulus dan ikhlas. Karena semua itu adalah swadharma kita sebagai pelayan, yang disebut dengan sewana. Dan yang keempat adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Begitu ada pekerjaan, kerjakan sampai tuntas dengan las cari. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin dalam hal ini saya mungkin ada salah ucap, karena saya adalah manusia biasa dan hanu wong swata nulu sering rat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Om Loko Samastu Sukino Bawantu. Om Santi 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 Om.